kita akan masuk ke materi terkait dengan proyeksi penduduk dan kebutuhan air. Di sini proyeksi penduduk dan kebutuhan air ini merupakan awal dari segala perencanaan untuk air minum maupun air limbah nantinya. Nah, ini fokusnya air minum, tapi ada banyak pengaruhnya ya terkait dengan proyeksi penduduk dan. Nah, alasan mengapa kita harus memproyeksikan kebutuhan air, bagaimana capaian mata kuliah kemarin ya yang disampaikan bahwa salah satu capaian mata kuliah adalah mahasiswa harus bisa memproyeksikan kebutuhan air. Nah, alasannya adalah jelas di sini ada faktor teknis ataupun non teknis. Kalau teknis ya terkait dengan hitungan perencanaannya, tapi kita nanti menghitung jumlah kebutuhan air yang dibutuhkan, kemudian mendesain berapa sih diameter pipa distribusinya, dan seperti apa nanti desain jalur pipa distribusi. Kemudian yang ketiga, desain unit instalasi pengolahan air. Nah, untuk desain unit instalasi pengolahan air nanti mungkin masih lebih mudah ya dalam artian ini. Memang di dalam air minum, pipa distribusi dan instalasi ini sangat berkaitan. Jadi artinya distribusi tidak mungkin ada atau diperpanjang dan sebagainya jika instalasinya tidak memungkinkan. Sehingga kebutuhan air bertambah, instalasi pasti bertambah, pipa distribusinya juga semakin. Itu kalau non teknis itu kaitannya dengan operasional dan maintenance. Mengapa seperti itu? Seperti halnya nanti ketika jumlah penduduknya itu bertambah ya, kebutuhan air meningkat. Jika pipanya tetap, maka hal yang terjadi itu adalah tekanannya akan semakin kecil. Jika kita menambah debitnya sesuai dengan kebutuhan air, maka dengan diameter pipa yang tetap, maka tekanan yang diterima oleh pelanggan itu akan semakin kecil. Sehingga secara operasional itu harus ditambah pompa baru lah, ditambah macam-macam mungkin pipa baru atau bagaimana sesuai dengan kebutuhannya. Cara maintenance juga otomatis akan meningkat ya, karena biasanya efek dari penambahan tekanan dan sebagainya itu nanti akan berpengaruh pada umur pipa. Jadi ada umur pipa nanti bisa berkurang dan kemudian tergerus dan sebagainya. Jadi secara maintenance ini harus mengatur kebocoran dan sebagainya. Kemudian secara investasi tentunya kita kita tahu ya besar kecilnya biaya yang dibutuhkan untuk membuat jaringan pipa distribusi itu tergantung dari seberapa jauh wilayah pelayanan kita, berapa besar wilayah pelayanan kita, kemudian seberapa besar debit yang akan kita alirkan. Nah, untuk seberapa besar wilayah pelayanan dan seberapa besar debit yang dialirkan itu tergantung dari proyeksi. Nah, seperti yang faktor teknis tadi, jumlah kebutuhan air itu kalau kita bilang semakin lama semakin meningkat, ya pasti ada pertanyaan meningkatnya sampai seberapa. Kemudian ada pertanyaan kedua, meningkatnya sampai seberapa itu pada tahun berapa. Nah, oleh karena itu, di dalam perencanaan pipa distribusi biasanya ada beberapa periode perencanaan. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada 15 tahun, ada 20 tahun. Lebih dari 20 tahun tidak disarankan. Ya. Perencanaan paling besar itu adalah master plan. Master plan itu 20 tahun. Kemudian perencanaan paling sedikit itu adalah JED. Ya, JED itu pun juga tergantung dari JED-nya apa ya. Ada yang skala kota, skala kecamatan, skala desa. Gitu. Biasanya semakin kecil luasan wilayahnya, misalkan skala desa itu biasanya proyeksinya nggak lama. Proyeksinya sekitar 5 tahunan. Misalnya.
Kenapa Pak harus 5 tahun? Ya bisa kalian bayangkan bagaimana kalau kalian proyeksi 3 tahun. Ya, misalkan sekarang kalian diminta untuk merencanakan pipa distribusi 1 desa. Kemudian kalian proyeksi 3 tahun. Pada saat tahun pertama, sekarang proyeksi berarti sekarang 2022 berarti 2027. 2022 desain perencanaannya sudah jadi. Perencanaannya sudah jadi. 2023 itu adalah pembangunan. 2023 pembangunan dan 2024 itu biasanya langsung kita anggap aja operasi. Nah, kalau kita kurang dari 5 tahun, misalkan 3 tahun, ya otomatis ya waktunya tinggal sedikit aja untuk operasi kan. Setelah itu ada pengembangan lagi dan seterusnya. Oleh karena itu biasanya untuk DED itu paling tidak 5 tahun minimal. Nah, tentunya kalau terkait dengan biaya investasi, periode proyeksi ya, periode proyeksi atau perencanaan yang 5 tahun dengan 20 tahun itu tentunya sangat berbeda. Seandainya kalau kita merencanakan untuk 5 tahun ke depan, maka otomatis ya biaya yang dibutuhkan juga enggak banyak karena pipanya kecil. Kenapa? Karena kebutuhan air 5 tahun ke depan tidak terlalu banyak, penduduknya otomatis masih lebih kecil jika kita merencanakan pada 20 tahun. Kalau 20 tahun, jika penduduknya meningkat terus, otomatis jauh lebih banyak. Dan akhirnya kebutuhan air juga lebih banyak. Nah, kalau kita paksa ya, periode perencanaan 5 tahun untuk melayani 20 tahun, bisa jadi pipanya terlalu kecil. Kalau pipa terlalu kecil, head loss-nya semakin besar. Nah, kalau kita merencanakan 20 tahun, ya, ketika 5 tahun, tentunya pipanya termasuk dengan kriteria terlalu besar. Nah, kalau pipanya terlalu besar, ya investasinya mahal jatuhnya. Nah, terus berapa Pak? Apakah 10 tahun? Ya tidak. Seperti tadi yang saya sampaikan, tergantung wilayahnya. Ada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Semuanya tergantung wilayah dan penggunaannya. Jadi kalau wilayah desa dan kebutuhannya mendadak, ya sudah, berarti 5 tahunan aja. Jadi kalau misal untuk PDAM ya, PDAM itu proyeksinya biasanya 10 sampai 15 tahun. Nggak pernah mereka menggunakan proyeksi 5 tahun itu nggak pernah. Jadi untuk proyeksi biasanya minimal 10 kalau PDAM. Kenapa? Ya karena ini kaitannya investasi. Kalau 5 tahun bisa jadi mereka tidak balik modal. Mereka akan dapat untung kalau proyeksinya 10 tahun. Jadi biaya balik modal nanti bisa 5 tahun, kemudian 5 tahun berikutnya mengeruk keuntungan. Itu yang dilakukan. Makanya di sini proyeksi itu sangat penting ya untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan. Nah, sebelum berbicara tentang proyeksi, kita juga harus memperhatikan kriteria kepadatan. Kalau pada Undang-Undang tahun 60 itu ada 4 kategori ya, tidak padat, kurang padat, cukup padat, sangat padat, dengan masing-masing range angkanya sekian. Kemudian diperbarui di SNI tahun 2004. Nah, di sini ada kriteria rendah, sedang, tinggi, sangat padat. Sekarang ini yang dipakai kriteria ini. Pak, kalau seandainya ya, seandainya penduduknya itu dengan kepadatan 1.000 jiwa per hektar, apa yang terjadi? Menurut kalian apa yang terjadi jika penduduknya itu 1.000 jiwa per hektar? Apakah harus ada kriteria lagi? Di atasnya sangat padat, padat sekali mungkin. Izin jawab Pak. Ya silakan. Padat Pak. Kenapa? Ikut yang sangat padat. Iya, ikut yang sangat padat. Enggak, maksudnya apa yang terjadi kalau misal kepadatannya lebih dari misalkan 1.000 lah, 1.000 jiwa per hektar. Bisa membayangkan nggak?
Ya izin jawab Pak, kalau Ya, misalnya silakan. lebih dari 1.000 jiwa per hektar itu maka kebutuhan airnya tuh lebih banyak lagi Pak. Oh, ya, oke. Sekarang mungkin bisa kalian bayangkan ya. Dulu kategori lebih dari 400 jiwa per hektar ini masuk ke mana ya? Kalau di sini. Kilometer persegi itu berapa hektar? Satu kilometer persegi berapa hektar? 100, Pak. Oke, 100. Kalau sangat padatnya tahun 60, 401 ya, 400 jiwa per kilometer persegi. Berarti kalau 2004 masuk mana ini? ...400 jiwa per kilometer persegi. Berarti kalau dijadikan jiwa per hektar menjadi 4 ya. 4 jiwa per hektar. Artinya dia masih kategorinya rendah. Nah, sekarang untuk supaya kalian bisa membayangkan ya, di sini saya membuat dua contoh seperti yang kalian lihat di slide saya. Contoh yang pertama ini kaitannya dengan Surabaya. Ya. Kepadatan kota Surabaya pada tahun 2020 atau sensus dari 2020 artinya tahun 2019 dengan luasan hanya 326,81 km persegi, kepadatan penduduknya adalah 8.795 jiwa per kilometer persegi. Artinya kalau di dalam SNI tadi itu 80 sekitar 88 ya, untuk aja 88 jiwa per hektar. Artinya Surabaya itu masih rendah. Dari sini kan agak aneh ya. Surabaya ini loh penduduknya padat, macet. Kok sekarang ternyata kepadatan penduduknya rendah. Apa yang terjadi? Yang harus kalian pahami untuk kepadatan penduduk ini itu juga tergantung dari aktivitas masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Seperti Surabaya, ya, secara penduduk mungkin kepadatannya hanya 88 jiwa per hektar atau sangat rendah. Terus mengapa kok menjadi banyak, menjadi macet dan sebagainya? Nah, kalau kalian perhatikan ya, plat nomor yang beredar di Surabaya itu enggak hanya plat nomor L, tapi ada W, S, M, N, ya, dan lain-lain. Artinya apa? Artinya banyak yang penduduknya itu berada di wilayah sekitar Surabaya, sehingga Surabaya ini punya wilayah satelit ya, kota satelit atau kabupaten satelitnya itu seperti Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Lamongan, Pasuruan. Jadi banyak yang seperti itu mencari kerja atau sedang bekerja di wilayah Surabaya. Sehingga kalau PDAM itu ingin melayani seluruh wilayah Surabaya, itu di sini mereka harus merencanakan yang sangat luar biasa. Maksudnya apa? Jadi mereka harus melayani masyarakat yang ber-KTP Surabaya dan masyarakat atau warga yang bukan Surabaya, penduduk yang bukan Surabaya. Nah, kapan penduduk bukan Surabaya atau non Surabaya ini berada di Surabaya? Ada dua macam. Yang satunya penduduk menetap, istilahnya yang ngekos. Yang satunya lagi penduduk yang istilahnya penduduk siang. Jadi pada saat malam hari mereka pulang. Dengan kondisi ini, mereka harus menyiapkan ya, kebutuhan air dan harus dikalikan dengan faktor puncak
atau faktor yang cukup besar. Di beberapa daerah nanti akan ada ya debit rata-rata, debit harian maksimum, dan debit jam puncak. Nanti akan ada saya jelaskan. Di slide kalau kalian baca di tengah-tengah itu ada. Jadi di beberapa wilayah itu jam puncaknya itu tidak terlalu besar. Ya. Ada yang pengalinya hanya cuma 1,7, 1,9. Tapi kalau Surabaya itu lebih dari 2. Ya seperti tadi, karena ada penduduk siang, ada penduduk malam. Makanya di sini salah satu permasalahan utama adalah kalau kalian melihat kepadatan. Terus fungsi kepadatan yang lain itu untuk apa? Oke, sekarang kita lihat. Mungkin ada teman kalian yang asalnya Banyuwangi ya, saya nggak tahu lupa. Atau mungkin kalian ada yang pernah ke Banyuwangi atau tinggal di Banyuwangi walaupun cuma seminggu 2 minggu. Nah, kurang lebihnya Banyuwangi itu ada 25 kecamatan. Bagi yang nggak tahu Banyuwangi, Banyuwangi itu seberangnya Pulau Bali. Ya, wilayah paling timur Pulau Jawa. Luas wilayahnya itu sangat luas sekali, 5.782,5 km persegi. Bandingkan dengan Surabaya yang hanya 300-an km persegi. Jadi ini lebih dari 10 kali lipat. Ya. Lebih dari 10 kali lipat luas Surabaya. Jumlah penduduknya kecil, 1.745. Sehingga kepadatan penduduknya hanya 302 jiwa per kilometer persegi. Jadi sangat kecil. Bandingkan Surabaya yang penduduknya kepadatannya 8.000 tadi, 8.700-an. Jadi kecil sekali. Sekarang coba kalian perhatikan kepadatan penduduk per kecamatannya. Ya. Mulai dari nomor 1 Pesanggaran sampai Blimbing Sari yang nomor 25, ada beberapa kecamatan yang mempunyai kepadatan di atas 1.000. Ya, jadi ada Gambiran, Genteng, kemudian Kiri. Nah, kenapa mereka ini posisinya kepadatannya ini lebih dari 1.000? Jadi itu kalian harus pelajari karakter wilayahnya, ya. Jadi kalian harus pelajari karakter wilayahnya. Jadi untuk kecamatan yang paling besar ini adalah Kecamatan Banyuwangi. Kecamatan Banyuwangi ini adalah pusat kotanya. Ya. Jadi pusat atau ibu kota kabupaten itu ya Kecamatan Banyuwangi. Itu ada pusat kotanya. Tentunya dia memang yang paling ramai. Sementara yang lain-lainnya ini ada beberapa yang merupakan wilayah yang di sebelahnya Kecamatan Banyuwangi. Beberapa ini sebelahnya persis Kecamatan Banyuwangi. Ada beberapa seperti Genteng itu bukan, itu masih jauh dari Banyuwangi, masih jauh dari pusat kota. Ada beberapa yang seperti Kiri, nomor 17 itu sampingnya persis berbatasan langsung dengan Kecamatan. Nah, sehingga di sini ada beberapa kecamatan yang menjadi satelitnya Kecamatan Banyuwangi. Sehingga di Kecamatan Banyuwangi yang punya kepadatan sekitar 3.900 sekian, dirasa cukup padat bagi masyarakat sana dan mereka menetap di kecamatan di sampingnya. Yang penting tidak terlalu jauh dari pusat kota atau tempat tinggalnya. Seperti itu. Nah, terus efeknya apa terhadap proyeksi penduduk? Nah, sekarang untuk proyeksi penduduk, padatan ini sangat penting. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalian harus mempelajari karakter wilayahnya. Seandainya kalian mendapatkan wilayah perencanaan itu Kabupaten Banyuwangi, tentunya kita harus ngecek. Jika kepadatannya cukup tinggi, ya, otomatis kita akan sangat susah untuk memasang proyeksi penduduk yang sifatnya berkelipatan. Ya. Artinya di situ pertumbuhannya sangat besar. Nah, itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Di suatu saat, ya, suatu saat sebuah wilayah itu bisa dianggap sebagai wilayah yang jenuh.
artinya sudah sangat terlalu padat. Sudah sangat terlalu padat sehingga tidak nyaman untuk ditempati, sehingga mereka harus pindah ke wilayah lain. Model-model yang seperti inilah yang harus dipelajari. Jadi misalkan kalian mendapatkan Banyuwangi, terus di sini jumlah penduduknya 120.000. Ini tahun 2020, 120.000 untuk satu kecamatan. Dan kemudian kalian merencanakan dari hasil proyeksi untuk 10 tahun ke depan penduduknya jadi misalkan jadi 300.000 misalkan, atau 250.000 misalkan. Dengan luas wilayah yang tetap kan otomatis kepadatannya menjadi 2 kali lipat, sekitar 7.000-an. Ya kan? Bisa dibandingkan dengan Surabaya yang tahun 2020 tadi nanti. Kecamatan Banyuwangi dengan jumlah penduduk 250, artinya 2 kali lipat, sehingga kepadatan penduduknya menjadi sekitar 8.000 sekian jiwa per kilometer persegi. Artinya sangat-sangat padat, ya, sudah mepet sekali. Itu nggak mungkin. Kalau sudah dianggap jenuh, otomatis ya kalian harus stop dan kemudian pindah ke samping-sampingnya. Cara proyeksi inilah yang mungkin agak susah nanti ya. Jadi kita harus benar-benar tahu karakter wilayahnya seperti apa dan kemungkinan perkembangan wilayahnya juga seperti apa. Yang menjadi sulit untuk kelasnya proyeksi penduduk. Kalau metode atau cara perhitungannya sangat mudah, ya, sangat mudah. Karena apa? Karena di sini kita hanya membutuhkan data-data jumlah penduduk saja. Di sini ada data time series. Jadi data time series namanya juga series ya. Artinya di sini berurutan tahunnya. Jangan ada yang lompat-lompat. Kalau kalian ada yang melompat, misalkan 2010, kemudian 2012, 2013-nya hilang. Itu ada beberapa macam ya, ada beberapa macam cara, ada yang dirata-rata. Jadi penduduk tahun 2010 ditambah 2012 dibagi 2. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang diabaikan, dibiarkan, maksudnya dibiarkan, tapi kemudian dia membuat grafik. Ya, dia membuat grafik dengan data-data itu, kemudian ya udah, dia langsung diplot aja grafiknya. Hingga nanti 2011-nya nggak tahu untuk berapa. Atau ada juga itu dijadikan sebagai batasan perencanaan. Jadi data yang dipakai misalnya sudah bilang sudah mau pakai sampai 2010 atau 2012 sampai yang terbaru. Namun untuk memproyeksikan jumlah penduduk ini atau sesuatu yang diproyeksikan itu memang harusnya makin banyak data makin akurat. Ya, dari kalau kalian punya teman statistik, entah mereka sudah diajarkan atau belum, jadi untuk memproyeksikan sebuah data ya, untuk melihat proyeksi ke depannya, itu biasanya mereka paling tidak membutuhkan data minimal 100. Bisa kalian bayangkan ya, jumlah penduduk itu datanya adalah tahunan. Artinya kalau 100 berarti harus data 100 tahun. Nah, ini hal yang tidak mungkin. Nah, sehingga untuk statistik itu biasanya ada diizinkan beberapa tahun sebelumnya. Terus berapa tahun sebelumnya, Pak? Ya sebenarnya kalau bisa ya tetap ya yang paling banyak berapa, 20 ya nggak apa-apa. Nah, terus minimalnya berapa? Sebenarnya agak maksa sih ya. Sebenarnya agak maksa. Di dalam perencanaan itu ada yang menyebutkan minimalnya itu adalah 5. Tapi kalau dari statistik 5 itu sudah belum dianggap apa-apa. Itu error. Kata proyeksinya nanti error. Sehingga harus gimana caranya itu katanya cukup lama. Itu yang terjadi.
Kemudian lebih kecil wilayah administrasi, dia makin akurat. Nah, maksudnya seperti apa? Seperti tadi, masalah Banyuwangi ini tadi. Kalau kalian perhatikan ya, kalau misalkan kalian mengambil proyeksinya untuk satu kabupaten dengan angka 1.700.000 sekian itu. Kemudian untuk tahun 2030 misalkan ya, ketemulah angka 2 juta. Misalkan 2 juta. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalian tahu kecamatan ini tumbuhnya berapa, ini tumbuhnya berapa, ini tumbuhnya berapa jumlah penduduknya? Pasti jawaban yang paling gampang adalah satu. Nah sudah Pak, pertambahannya berapa dibagi dengan 25. Sehingga jumlah penduduknya nanti tambahnya merata. Nah, seperti misalkan Pesanggaran di situ ada 53.000 jiwa. 53.000 jiwa berarti misalkan tambah 20.000 ya sudah, berarti 73. Kemudian Bangurejo di situ ada 66 ribu, 66.000, kemudian tambah 20.000 jadi 86.000. Jadi semuanya dianggap sama. Ya padahal seperti tadi yang saya ceritakan ya tidak. Bisa jadi Kecamatan Banyuwangi ini memiliki porsi yang besar. Terus ada lagi jawaban. Ya kita buat perbandingan saja Pak. Jadi misalkan tadi ya ketemunya 2 juta, misalkan 2 juta penduduk. Nah nanti dibuat perbandingan jumlah penduduk sekarang adalah 53 dibanding 1,7, nanti dikalikan dengan 2 juta jiwa. Ada yang membandingkan seperti itu. Tapi tetap nggak masuk akal. Kenapa? Kalau dibandingkan seperti itu, Kecamatan Banyuwangi mendapat porsi yang lebih besar. Padahal bisa jadi kalau dia mendapatkan porsi yang lebih besar, otomatis yang terjadi adalah dia tidak akan maju. Kenapa? Sehingga porsi lebih besar harusnya berada di satelitnya. Nah, itulah hal-hal yang mungkin kurang ini ya, masih dalam perdebatan yang di dalam dunia teknis. Makanya kalau saya bilang sebaiknya proyeksi itu adalah unit terkecilnya. Kalau wilayah perencanaannya itu skala kecamatan, ya udah pakai aja kecamatan sebagai unit terkecil untuk proyeksi. Nah, kalau metodenya ada 4 sebenarnya metode yang disarankan oleh PU. Namun di dalam petunjuk teknisnya di situ disebutkan minimal 3 metode. Nah, di sini akan saya sampaikan 3 metode yang sesuai dengan PU ya, minimal. Yakni ada aritmatika, ada geometri, dan ada juga least square. Satu lagi saya lupa nama metodenya, namun di situ mereka membandingkan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan cadangan makanan. Jadi istilahnya di sini adalah jumlah penduduk yang bertambah, itu pasti logikanya mereka pasti akan punya banyak cadangan makanan. Kalau mereka tidak punya cadangan makanan banyak, mereka tidak akan bertambah cukup banyak. Intinya seperti itu. Tapi karena terkait dengan cadangan makanan, ya saya tidak bisa memproyeksi secara logistik. Dan memang itu agak-agak susah. Sehingga di dalam perencanaan umumnya ada 3 metode saja. Kita aritmatik, geometri, sama least square. Untuk aritmatik seperti deret hitung ya. Jadi di sini ada konstan pertumbuhannya dari tahun ke tahun konstan. Sedangkan geometrik ini dia tidak konstan karena di situ ada pangkat n yang menyebabkan dia tidak konstan. Ya, jadi pertumbuhannya bisa naik, bisa turun sama seperti aritmatik. Di square pun juga sama, bisa naik, bisa turun. Nah, namun di sini kalau kalian perhatikan rumusnya di situ ada A ditambah B dikali N. Jadi mirip-mirip seperti aritmatik. Memang nanti istilahnya dia penambahannya konstan. Hanya saja di sini A dan B-nya itu harus dicari dengan rumus yang di bawahnya itu.
A dan B dari least square itu ada banyak ya. Ada banyak. Ada beberapa rumus, baik itu kalau kalian googling di internet ya, coba aja metode least square, kemudian cari. Maka A dan B-nya ini bisa kemungkinan berbeda. Pak, kok bisa berbeda gitu? Harusnya kan yang sama. Itu masalahnya. Saya kurang tahu persis kenapa kok rumusnya berbeda. Ini orang statistik juga sebenarnya berbeda. Cuman dari beberapa rumus setelah saya cek, itu rumus ini yang sedikit mendekati hanya kesesuaian terhadap proyeksi itu. Nah, nanti di situ dihitung ya. Dihitung A dan B-nya kemudian dimasukkan ke rumus PM. Nah, untuk 3 metode tersebut mana yang harus dipakai itu tergantung dari nilai korelasi atau R. Jadi kalau di praktikum ya biasanya ada istilah kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi di situ adalah sebenarnya kita mencoba uji coba dengan konsentrasi tertentu kecil-kecil dan kemudian diekstrapolasi, dipanjangkan untuk mendapatkan angka seperti apa yang mendapatkan angka ini. Maka kalau misalkan berbeda atau di dalam range atau di luar. Nah, R ini itu sama seperti itu. Hanya saja yang membedakan R ini didapatkan dari rumus. Kalau kurva kalibrasi kan sebenarnya tinggal cari R square-nya kan, R kuadratnya. Kalau di sini ya harus dihitung. Hati-hati terhadap nilai Y-nya. Karena Y masing-masing itu berbeda. Aritmatik itu selisih jumlah penduduk dengan tahun sebelumnya. Geometri itu len jumlah penduduk, least square jumlah penduduk. Jadi harus hati-hati. Nanti metode yang dipilih adalah metode yang mendekati angka 1. Kenapa? Karena 1 itu dianggap seperti pertumbuhannya sesuai dengan metodenya. Pertumbuhannya seperti dengan metodenya. Nah, hati-hati tapi ya dengan tanda minus. Seandainya kalian mendapatkan angka seperti ini ya, misalkan jika kalian mendapatkan angka misalkan untuk aritmatik nilai R itu sama dengan akan 0,4, kemudian geometri nilai R sama dengan minus 0,5, kemudian least square ini didapatkan R sama dengan 0,2. Kira-kira kalian mengambil yang mana? 0,2, 0,4, 0,5. Ini saja 0,5 minus. Ambil yang mana? Metode apa yang dipakai? Apakah aritmatik, geometri, atau least square? Geometrik, Pak. Aritmatik geometrik? bukan, Pak? Aritmatik, Pak. Aritmatik, geometrik. Yang jawab geometrik tadi kenapa? Setahu saya, nggak tahu, koreksi ya Pak kalau misalnya salah. Setahu saya minus tuh nggak pengaruh gitu Pak. Kalau nggak mendekati minus 1, ya 1. Iya. Oke, kita tampung. Kalau yang aritmatik kenapa? Karena angkanya mendekati 1 itu, Pak. Oke. Ya, baik, terima kasih.
Jadi memang betul ya, jawabannya adalah sebenarnya geometri di sini. Karena minus di sini itu tandanya dia mengalami penurunan jumlah penduduk. Jadi tanda positif berarti dia ada pertambahan penduduk. Kalau negatif berarti dia pengurangan jumlah penduduk. Jadi tanda minus itu adalah tanda apakah dia naik atau turun. Sebenarnya R-nya itu lebih tepatnya adalah harga mutlak. Nah, jadi hati-hati dengan rumus. Karena di baceman pun atau di laporan tugas besar kakak tingkat kalian itu apalagi ini ya, kadang mereka itu mengada-ada datanya, mengotak-atik data supaya tidak mendapatkan least square. Karena mereka malas menghitung A dan B-nya tadi. Tapi selain seharusnya memang nilai geometri ya yang harusnya dipakai karena mendekati 1 0,5. Cuman masalahnya satu. Dengan kondisi seperti ini kan agak aneh. Yang paling besar kok geometri, tapi kok angkanya turun. Sementara yang lain kok angkanya naik. Nah, kalau sudah seperti ini otomatis kalian tidak boleh langsung memilih geometri atau tidak boleh memilih aritmatik, ya. Harus ada kajian tambahan. Nah, kajian tambahannya apa? Kalian harus menghitung standar deviasi. Di sini dicari standar deviasi. Standar deviasi kan istilahnya errornya, ya. Jadi melencengnya data itu sampai sejauh mana. Nah, di sini dari di sini untuk standar deviasi nanti dihitung dengan rumus itu ya dari semua data, dari semua rumus. Nanti dibandingkan dengan tiga. Nah, setelah kalian dapat proyeksi dari metode yang tadi itu masing-masing dicari standar deviasinya mana yang lebih kecil. Kemudian baru didapatkan standar deviasi. Setelah itu, kalau seandainya yang didapatkan itu adalah aritmatik, ya sudah, berarti kalian pakai aja aritmatik. Artinya apa? Kemungkinan data itu ada kesalahan saat memasukkan ke geometri. Mungkin seperti itu, sehingga tandanya minus. Karena dua-duanya adalah plus, misalkan. Nah, kemudian setelah penduduk, ada juga proyeksi fasilitas. Proyeksi fasilitas ini pun dengan metode perbandingan biasa ya ini ya. Kalau kalian lihat ada jumlah penduduk, penduduk N, tahun N, itu acuan atau awal sama dengan jumlah fasilitas ke N dibagi dengan jumlah fasilitas di awal. Ini sebenarnya hanya rumus perbandingan biasa. Nah, pertanyaannya, apakah ini benar, Pak? Nah, sampai sekarang untuk proyeksi fasilitas ini belum bisa ditentukan. Ya, tapi dari petunjuk teknisnya PU, mereka menggunakan yang seperti ini. Hanya menggunakan perbandingan. Artinya apa? Semisal seperti ini. Contohnya, kenapa ini agak rancu ya terkait dengan fasilitas ini. Contohnya adalah puskesmas. Puskesmas itu adalah fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Puskesmas itu disediakan oleh pemerintah per kecamatan. Artinya, setiap kecamatan akan mendapatkan satu puskesmas. Ini sebentar, saya kembali lagi ke Banyuwangi tadi. Bisa kalian bayangkan ya, ini adalah jumlah penduduknya. Artinya jika satu puskesmas itu mampu melayani, anggap aja 80.000 jiwa atau 100.000 jiwa lah. 100.000 jiwa, ya,
Maka yang harusnya punya puskesmas pembantu itu ada 2, yakni di wilayah Muncar dan satunya lagi di wilayah Banyuwangi, karena jumlah penduduknya lebih dari 100.000 jiwa. Kan seperti itu. Sekarang pertanyaannya adalah, setelah diproyeksi, bagaimana kalau si Kecamatan Srono ini nomor 8, ini pasti jumlah penduduknya bakal naik. Misalkan jadi 101, ya 101 jiwa, 101.000 jiwa, atau 102.000 jiwa. Apakah dia akan mendapatkan tambahan puskesmas atau tidak? Nah, kembali lagi itu tergantung ya, tergantung situasi. Begitu juga dengan Banyuwangi. Ya. Kecamatan Banyuwangi kalau seandainya dia ternyata naik sampai hampir 200.000, apakah cukup dengan satu puskesmas pembantu? Artinya ada 2. Nah, terus bagaimana dengan wilayah yang kecil? Misalkan di ini ya, Kecamatan Likin, penduduknya hanya 29.000. Penduduknya hanya 29.000. Bagaimana kalau ternyata kecamatan ini digabung dengan kecamatan yang lain? Jadi ada 2 kecamatan mempunyai 1 puskesmas. Oh, kecamatan yang lain itu secara total itu nggak nyampe 100.000. Hal-hal yang seperti itu kan tidak bisa dihitung dengan cara perbandingan yang seperti tadi. Ya, hal yang seperti itu nggak bisa dihitung dengan perbandingan seperti ini. Makanya di dalam proyeksi fasilitas itu ada pendekatan. Pendekatannya adalah pelayanan. Jadi berapa banyak masyarakat yang dilayani dari satu fasilitas. Itu contoh. Contoh nyatanya ya mungkin di wilayah kalian ya. Mungkin kalian harus sedikit berpikir lagi. Sekarang secara kenyataan itu tadi contoh saja untuk masalah puskesmas. Sekarang bisa kalian bayangkan ya, jumlah penduduk di tempat kalian itu selalu bertambah. Ya. Jumlah penduduk selalu bertambah. Kalau jumlah penduduk bertambah berarti jumlah kelahiran kemungkinan bertambah juga. Ya, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Nah, pertanyaan saya cuma satu. Apakah fasilitas pendidikan di tempat kalian itu bertambah? Terutama SMA. Pasti jawabannya rata-rata bilangnya tidak. Ya, seperti SMA negeri di Surabaya ini, dari zaman saya sekolah sampai sekarang, itu sudah berapa puluh tahun ya, itu ternyata masih saja jumlah SMA negerinya ya segitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Kalau SMA swasta mungkin ada, ya mungkin ada, tapi ya nggak banyak. Nah itu contohnya saja. Artinya untuk proyeksi fasilitas ini hanya pendekatan. Namun kalau kalian nanti pada saat mengerjakan tugas besar, kemudian ditanya, tuh ini kok misalkan jumlah tempat peribadatan, ya awalnya cuma 5, misalkan. Namun setelah diproyeksi ternyata ada pertumbuhan tempat peribadatan dari 5 menjadi 10 dalam rentang waktu 2 tahun. Nah, jadi 5, kemudian 7, kemudian 10. Jadi tahun awal itu 5, tahun berikutnya 1 tahun ke depan nambah 2, tahun berikutnya lagi nambah 3, menjadi 10. Pasti akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin dalam 2 tahun kok tiba-tiba muncul 5? Ya, ada muncul 5 rumah peribadatan. Itu hal yang sangat tidak mungkin. Terus bagaimana Pak solusinya? Biasanya ada beberapa dosen itu menyampaikan ya udah diasumsi saja. Seandainya ini
memang masuk akal untuk bertambah ya tambah aja. Tapi kalau seandainya tidak masuk akal untuk bertambah ya udah dibuat tetap saja. Misalnya seperti ini. Contoh perniagaan. Kalau nambah 5 apakah masuk akal? Ya mungkin aja masuk akal. Kan cuma buka toko biasa kan termasuk perniagaan. Tapi kalau banyak fasilitas seperti sekolah, rumah peribadatan, saya kira nggak masuk akal kalau ini jumlahnya nambah banyak. Apalagi pasar ya. Tiba-tiba muncul lagi nambah 3 pasar. Itu kan hal yang konyol. Seperti itu. Jadi nanti kalian harus berlogika terkait dengan fasilitas. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, baik. Tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan. Kemudian untuk perencanaan kebutuhan air. Untuk perencanaan kebutuhan air, di sini ada 3 kriteria ya. Yang pertama faktor puncak, seperti tadi yang saya sampaikan. Salah satunya kota Surabaya ya. Di situ ada penduduk malam, ada penduduk siang ya. Di mana faktor puncak itu terjadi pada saat siang hari karena banyak pendatang masuk, hanya sebatas mereka bekerja di Surabaya atau mencari nafkah di Surabaya, sehingga kondisinya pemakaian air itu menjadi lebih besar daripada malam hari. Nah, kalau sudah seperti itu, maka faktor puncaknya akan bertambah, tambah besar, sehingga tergantung dari aktivitas kota tadi. Kemudian tahun perencanaan, seperti tadi juga yang saya sampaikan, 5 tahun, 10 tahun, itu akan mempengaruhi jumlah kebutuhan airnya. Ya. Karena terkait dengan jumlah penduduk yang akan dilayani. Kemudian komponen pengguna, di sini ada domestik, non-domestik, hidran umum, dan kebocoran. Seperti minggu lalu yang saya sampaikan, hidran umum dan juga ada keran umum itu sifatnya sosial ya. Jadi boleh ada, boleh tidak. Kalau tidak ada berarti pelayanan kita ke domestik semua. Atau pelayanan dengan menggunakan sumur. Atau itu sah saja, sah itu. Kemudian di sini ada non domestik. Non domestik itu apa? Non domestik itu adalah pelayanan non rumah tangga. Ya, pelayanan non rumah tangga. Artinya apa? Misalkan puskesmas, sekolah, rumah sakit, toko, rumah makan, pabrik. Itu adalah non domestik. Namun hati-hati kalau kaitannya dengan air limbah, ya. Kalau kalian belajar air limbah non domestik itu adalah limbah non rumah tangga. Nah, Pak kan sama. Maksudnya apa? Air limbah rumah tangga itu dari kegiatan mandi, cuci, dan kakus. Artinya kalau kalian air limbah sekolah, hotel, itu masih limbah domestik. Kenapa? Karena tidak ada kegiatan proses yang mengakibatkan air limbahnya berbeda. Seperti limbah industri, limbah rumah sakit, itu kan berbeda. Dan domestik dari kegiatan rumah tangga ada. Tapi ada juga yang berbeda. Jadi hati-hati ya, kalau di air minum, non-domestik itu adalah non-rumah tangga yang artinya seperti sekolah, kemudian hotel, puskesmas, rumah sakit, industri, dan lain-lain. Kemudian ada kebocoran, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, ada kehilangan air komersial, ada yang teknis ya. Nah, untuk kebutuhan air, cara menghitungnya bagaimana? Untuk sambungan rumah atau SR, itu didapatkan dari dua cara. Yang pertama, real demand survei. Real demand survei artinya di sini memang kalian harus survei ke setiap rumah. Ya. Survei ke setiap rumah, mencari tahu berapa banyak air yang digunakan, terus jumlah berapa orang dalam satu rumah, nanti baru dibagi. Setelah dihitung kemudian dibuat rata-rata, berarti penggunanya ternyata di wilayah A itu ternyata sekian 100 liter per orang per hari. Atau yang kedua dari klasifikasi kota, kalau ini nggak perlu survei, tapi ya tentunya data ini nggak tahu data dari mana. Ya, mereka hanya mengandai-andai saja berdasarkan data penggunaan PDAM bagi dengan jumlah penduduk kota.
Kemudian ada hidran umum dan keran umum karena sosial, sehingga di sini langsung kebutuhannya langsung dipatok adalah 60 liter per orang per hari. Pak, kenapa harus 60? Kenapa bukan 40, 30, dan 80 misalkan? Ya, karena dari standar pelayanan minimum atau SPM, kebutuhan orang itu akan air bersih itu adalah 60 liter per hari. Jadi kalau kalian menggunakan air 60, kurang dari 60, ada dua kemungkinan. Ya, kalian benar-benar hemat air atau kalian jarang mandi. Pilihan cuma itu. Tapi kalau lebih, pilihannya ya kalau lebih berarti kalian boros. Ya, jadi kalau kalian sekitar 80 ya itu bukan normal sih sebenarnya. Tinggal kita lihat aja. Kalian tinggal di kota mana, apakah di bawahnya itu atau tidak. Kalau non domestik ya kita lihat nanti setiap unit konsumsi setiap ini punya unit konsumsi sendiri. Nah, untuk debit itu ada 3, seperti tadi yang saya sampaikan, ada debit rata-rata, hari maksimum, dan ada jam puncak. Debit rata-rata itu artinya total debit, total air yang dibutuhkan, atau yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, non-domestik, serta kehilangan air. Jadi ada 3 komponen, domestik, non-domestik, dan kehilangan air. Jadi itu kalau di total ada debit rata-rata. Kalau hari maksimum, itu debit rata-rata dikali dengan faktor hari maksimum. Nah, untuk faktor hari maksimum ini ada banyak kriteria ya. Di sini berdasarkan Kalinsum 2016 ada 1,15 sampai 1,2. Nah, kalau kalian cari lagi di internet ada banyak sekali. Berbeda-berbeda. Buku pun juga ada beda-beda. Jadi ini nggak mungkin sama. Kenapa? Karena tergantung dari di mana dia meneliti. Kalau dia meneliti di wilayah kota besar, itu bisa jadi rendah nilainya, dan ya pokoknya ada banyak perbedaan. Nah yang benar mana? Yang penting kalian mencantumkan sumbernya. Kalian pakai yang mana, sumbernya mana, itu yang penting di situ. Ya. Kemudian jam puncak. Jam puncak pun juga sama seperti hari maksimum. Bedanya adalah kalau hari maksimum itu 1 hari dalam 1 tahun, yang ini jam puncak itu 1 jam pada 1 hari. Buku-buku zaman dahulu, itu jam puncak itu pasti akan ada di wilayah hari maksimum. Nah, karena kebutuhan hari maksimum itu paling banyak, berarti jam puncaknya ada di hari maksimum itu. Tapi buku-buku sekarang, itu rata-rata mereka tidak memperhatikan itu. Jadi bisa kemungkinan jam puncak itu terjadi bukan di hari maksimum, tapi di hari lain. Kebetulan jamnya sama pemakaian. Caranya pun juga sama. Hanya saja yang berbeda di sini adalah angkanya. Ya, faktor jam puncaknya ada 1,75 sampai 2,1. Nah, kalau klasifikasi kota yang tadi, itu tergantung ya, kotanya seperti apa. Ya, kota kecil, kota sedang, kota besar, metropolitan, urban. Dan kalau kalian lihat ya seperti itu, semakin besar kotanya, ya atau jumlah penduduknya semakin padat, maka kebutuhannya juga semakin banyak. Pak, kenapa seperti itu? Ya, ini tergantung kebiasaan aja sebenarnya. Bisa jadi pada prinsipnya itu nggak ada hal yang pasti di sini. Bisa ada hal yang pasti, bisa kemungkinan wilayah ada alasan ya, ada alasan juga asumsinya kalau di kota besar mereka rata-rata sudah punya kendaraan, baik itu mobil, baik itu sepeda motor, mereka selalu punya itu, sehingga penggunaannya menjadi lebih besar karena mereka mencuci mobil, mencuci motornya sendiri. Ada juga yang beranggapan di kota besar itu sudah sangat jarang sekali ditemui sumur.
Sehingga pasti mereka menggunakan air dari PDAM. Saya ngasumsi seperti itu. Tapi asumsi itu tetap salah. Kenapa? Karena ini tidak memperhatikan PDAM dan sumur. Walaupun kalian pakai sumur, walaupun pakai PDAM, ya terserah. Jadi macam-macam, banyak asumsi. Cuman kalian nggak usah khawatir ya terjebak dengan asumsi itu. Yang penting di sini ada SNI-nya, sumbernya itu SNI 678 tahun 2015, bahwa mereka seperti ini. Sudah selesai. Macam-macam. Kemudian kalau non domestik ada banyak data ya. Ada dari PU, kemudian dari buku-buku yang lain. Kalau dari PU tahun 2000 seperti ini. Sekolah, rumah sakit, sampai kawasan pariwisata ada seperti itu. Sekarang kemudian di sini ada juga yang tahun 2005 di fasilitasnya. Pak, ini kok cuma sedikit Pak daripada PU yang tadi. Di bagian aja. Karena di sini misalkan saya berikan contoh ya, di sini sekolah itu sudah dibedakan SD dan SMP. Ternyata SMA yang paling besar penggunaan. Sedangkan di sini sekolah itu menjadi 1 liter per murid per hari. Ini lebih banyak. Ya, tapi 10 sekarang 40. Jadi macam-macam. Tinggal kalian aja mengajinya gimana. Dan ini pun juga ada yang bermain asumsi ya. Mungkin bermain asumsi. Contoh saja seperti terminal. Terminal kalau kalian lihat di sini pasti nggak ada. Terminal stasiun ya. Nah, terus masuk yang mana Pak? Nah itu bisa diasumsikan jika kalian memasukkan terminal atau stasiun sebagai kawasan pariwisata, ya nggak apa-apa. Itu kurang lebihnya sekian. Tapi harus ada kriteria seperti itu. Jadi macam-macam. Makanya hati-hati di sini ya. Kalau makan hati-hati itu sebaiknya kalau saya sih kalian cek aja. Apa itu namanya? Dan banyak. Contoh dari cara menghitung kebutuhan air seperti ini tolong diperhatikan ya. Jadi yang pertama adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk misalkan di situ tahun 2030 adalah 72.511. Di mana persentase pelayanan adalah 100%, sehingga penduduk terlayani sama seperti jumlah penduduk. Nah, seperti ini persentase pelayanan itu tidak harus 100%. Bisa saja persentase pelayanan itu hanya 30%. Nah, tahunnya dari mana, Pak? Kalau itu tahun acuan seperti sekarang ya, kalian buat ini berapa? Ya, kalian bisa cari aja website dari PDAM setempat. Nah, pada tahun itu berapa? Tapi kalau misalkan tidak ada, ya karena tugas ya asumsi aja nggak apa-apa. Tapi kalau proses perencanaan betulan itu harus ditanyakan betul. PDAM itu berapa? Kemudian pelayanan non PDAM-nya berapa? Yang pakai sumur berapa itu harus dirinci. Kalau kalian bekerja untuk PDAM, berarti ya untuk PDAM-nya saja. Nanti dari rincian itu kelihatan berapa persen yang dilayani PDAM, berapa persen yang menggunakan sumur, berapa persen yang menggunakan pump simas. Itu ditunjukkan semua. Kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk. Kemudian untuk kebutuhan domestik, di sini ada sambungan rumah dan ada keran umum. Keran umum di sini persentase pelayanannya 0. Kenapa? Karena 100% dilayani oleh sambungan rumah. Artinya semua rumah bisa memasang ke PDAM. Kalau itu misalkan persentase pelayanan 30%, keran umum ini bukan berarti langsung 70%. Ya, keran umum bukan berarti 70%. Kenapa? Kalau misalkan 30% begitu, ya berarti keran umum ini bisa terserah mau 20, mau
10, mau macam-macam silakan. Yang lain menggunakan air sumur. Itu juga dengan yang lain-lain ya. Itu penduduk terlayani sekian. Penduduk persambungan ini biasanya dianggap satu rumah satu kakak. Nah, satu kakak itu biasanya ada 4 orang. Kalau misalkan 5 orang gimana? Ya udah masukkan aja 5 orang. Sehingga didapatkan jumlah sambungannya ada berapa unit. Nah, kemudian unit konsumsi ini bisa diambil dari tabel yang tadi klasifikasi kota. Pak, tadi klasifikasi kota kan sampai 200, nah ini 210. Nah, seperti tadi, ya, untuk mengetahui debit sambungan rumah itu ada 2 cara. Pakai klasifikasi kota atau pakai RDS, Real Demand Survey. Nah, jadi dari RDS itu angkanya lebih besar dari klasifikasi kotanya. Nah, terus yang dipakai yang mana? Ya udah, kalau kalian pakai Real Demand Survey atau survei yang banyak itu, ya udah pakai itu aja. Itu lebih masuk akal dan nyata daripada kalian menggunakan klasifikasi kota. Seperti itu. Sehingga terus kemudian di total didapatkan angka 176. Sekian, sekian liter per detik. Kemudian untuk kebutuhan non domestik di situ ada pasar, kesehatan, agama, dan pendidikan. Pak, kok cuma 4? Yang lainnya mana? Industri. Seperti tadi, masalahnya adalah terkadang data di BPS itu tidak mencantumkan angka-angka itu. Ya, tidak mencantumkan angka-angka itu. Misalkan saja ruang peribadatan, fasilitas peribadatan. Tidak semua fasilitas peribadatan itu ada datanya di BPS. Atau mungkin hotel. Ada berapa banyak hotel. Kita tidak bisa memprediksi itu. Karena tidak ada data. Nah, terus gimana Pak? Kalau misalkan ada, tapi tidak ada data, ya sudah, kita pakai data yang ada saja. Itu satu contoh. Terus kemudian fasilitas kesehatan. Ya, contoh saja ini fasilitas kesehatan. Ini jumlah pelanggannya 3 unit. Unit konsumsi liter per unit per hari. Satuannya itu jumlahnya adalah 10.000 liter per unit per hari. Atau 10 meter kubik per hari. Pertanyaannya, ini fasilitas kesehatan yang mana? Ya kan? Kalau dari sini, kalau dianggap rumah sakit, itu adalah 500 liter per tempat tidur atau pasien per hari, ya, tempat per bed. Yang di sini, 200 liter per bed per hari. Artinya data ini, angka ini itu adalah angka rata-rata. Jadi kalian nggak usah memperdebatkan ini. Pak, yang satunya 200, ini 500. Pakai yang besar atau yang kecil? Ya, silakan. Kalau saya sih intinya pakai yang baru kalau saya. Yang baru berapa itu yang dipakai. Kembali lagi ke sini. Jadi bisa kemungkinan ini sudah dikalikan. Di mana rata-rata mereka mempunyai misalkan tadi pakai 500 ya. Berarti ada 20 bed. Ada 20 bed per fasilitas kesehatan. Pak, kok sedikit sekali. Bukannya kalau rumah sakit umum itu bednya udah banyak. Lebih dari 20 bahkan ratusan. Sekarang kalian lihat lagi. Ini saya contohkan ya. Oke, saya contohkan ini. Di sini saya buka Surabaya dalam angka tahun 2021. Oke. Terus saya cari jaminan kesehatan.
Ini contoh saja ya. Jadi enggak semua data ini harus dipakai, itu enggak. Jadi bebas saja. Nah, ini adalah banyaknya fasilitas kesehatan. Masalahnya enggak semua kabupaten kota mempunyai website yang seperti Surabaya ini ya. Kalau kalian perhatikan, kenapa kok hanya 20 Pak tadi Pak, kalau misalkan saya pakai 500. Bisa kalian perhatikan di sini. Fasilitas kesehatan itu ada rumah sakit umum, bahkan toko obat itu sudah termasuk sebagai fasilitas kesehatan. Nah, pertanyaan saya, mana ada toko obat yang menyediakan tempat tidur pasien itu, mana ada? Apotek, ya apotek mungkin ada beberapa. Kalau apoteknya ada yang praktek dokter seperti itu mungkin masih ada. Bisa kalian perhatikan di sini. Nah, toko obat jumlahnya 44, apotek jumlahnya 800. Ini nggak ada yang menyediakan bed sebanyak 20. Bisa jadi yang di sini itu tercover untuk di sini. Nah, sekarang kalau kita mengacu 500 saja, 500 liter per bed per hari. Nah, sekarang di sini ada 30, ini misalnya 12 ya. Ada 36 rumah sakit umum. Nah, pertanyaannya lagi satu, dari 36 ini apakah kalian punya data bednya masing-masing? Kan ya enggak. Ya sudah, kita ngikuti aja jumlahnya berapa dikalikan 500 liter per bed per bed. Atau ya kalian langsung aja, kalian asumsi rata-rata berapa bed, kemudian dikalikan dengan unit konsumsi. Jadi rata-rata di Baceman seperti itu, rata-rata ya. Nah, terus yang benar yang mana? Ya kalau ada datanya semua detail seperti itu. Tapi kalau nggak ada datanya ya udah pakai asumsi aja rata-rata bednya berapa per fasilitas kesehatan. Oke, ya. Jadi pendidikan pun juga sama. Di sini nggak ada keterangan, mulai TK atau sampai SMA nggak ada keterangan. Udah langsung aja liter per orang per harinya berapa. Tapi ini bukan per orang per hari, per unit ini. Maaf dulu. Ini per unit, bukan per orang. Per orang dengan 5.700 liter ini nggak mungkin. Jadi per unit ini 5.700 liter per unit per hari. Nah, jadi kemudian di total ketemu dengan si non domestik sekian ditambah kebocoran 20%. Nah, 20% ini dapat dari mana? 20% dapat dari website. Ya, dapat dari websitenya PDAM. Pak, apakah harus 20? Enggak, bebas. Mau 30 boleh, mau 40 boleh, 90 juga boleh. Tapi tolong ya, jangan ngawur terlalu nemen. Cari websitenya, di wilayahnya itu kurang lebih berapa kebocorannya. Kemudian rata-rata dapat tadi ya dari domestik dan domestik, non domestik dan kebocoran jumlah ini mestinya ya 213. Kemudian jam puncaknya dikalikan faktor puncak, kemudian hari maksimum dikalikan faktor hari maksimum. Nah, sebenarnya itu bukan langsung 2030 seperti itu ya, tapi ini per tahun dibuat seperti itu. Per tahun dibuat seperti itu. Seperti ini, tingkat persen pelayanan nggak harus 100%. Jadi di sini kita bisa naik. Ya misalkan awalnya 30, kemudian naik pelan-pelan sampai 100, itu boleh. Apakah kenaikannya konstan, Pak? Ya terserah. Tentunya naik 1% itu harus diimbangi dengan upaya. Ya. Upayanya apa? Bisa jadi penambahan pipa, bisa jadi untuk menggratiskan pemasangan baru. Itu ada upaya. Kemudian di sini
dibagi dengan persen pelayanan dapat penduduk terlayani, kemudian ditambah jumlah penduduk SR, ini juga tergantung dari DPS ya. Kemudian kebutuhan domestik dan seterusnya. Seperti tadi, hanya saja untuk non domestik kalian jangan mengikuti yang ini ya. Di sini non domestik langsung dihajar aja 15% dari kebutuhan domestik. Jadi untuk mengacu angka ini tergantung dari keahlian di orang yang merencanakan. Jadi kalau yang merencanakan itu sudah sangat sering ya, sudah sangat sering merencanakan dan tahu karakter wilayah, itu biasanya langsung mengira-ngira seperti ini tuh, ya bisa lah. Tapi kalau masih baru seperti kalian ini nggak mungkin bisa mengira seperti itu. Dan kehilangan air ini pun juga sama ya, nggak harus 20% seperti ini. Ya, bisa mulai dari angka 30 misalkan, kemudian turun menjadi 20 bisa. Atau 20 kemudian turun, naik, kemudian turun lagi juga bisa. Pak, kok bisa naik? Ya, kalau misalkan ada tambahan speed atau pompa biasanya naik. Kenapa? Karena kalau misalkan ya ada pipa bocor, lubangnya kecil. Semakin besar tekanan yang mengalir di dalam pipa itu, maka air yang akan keluar itu juga semakin banyak. Begitulah nanti yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kebocoran itu maka semakin besar nilainya. Jadi kalau ada penambahan pompa baru ataupun pipa baru, otomatis jumlah kebocorannya semakin besar. Pak, kebocoran atau kehilangan airnya boleh nggak sampai 0? Sebaiknya jangan ya. Kalau di Indonesia itu target dari pemerintah itu adalah 20%. Kenapa? Karena di Indonesia itu sekarang rata-rata masih 30-an. Ada yang 40. Surabaya itu salah satu yang termasuk dalam 20%. 20 sekian persen. Surabaya, kalau di Jawa Timur, Surabaya, Malang, Sidoarjo itu masih 20-an, 25 atau berapa itu. Tapi jangan sampai 0. Nah, minimalnya berapa, Pak? Setahu saya sampai sekarang, 5% itu aja sudah sangat jarang ya di dunia. Nah, di dunia yang mencapai angka kebocoran 5% itu aja jarang sekali. Rata-rata kalau di dunia untuk negara maju itu biasanya 10%. Kalau di negara berkembang banyak 20%-an. Target paling bagus. Karena kalau di negara maju mereka ada pola pergantian pipa secara rutin. Ya, jadi pipanya itu belum waktunya diganti, sudah diganti sama dia. Mereka rutin mengganti pipanya. Sehingga kebocoran itu benar-benar minimal. Ditekan habis-habisan. Setelah itu tinggal menghitung yang lain-lain. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya tanya satu hal. Ya, di sini kalau kalian perhatikan, faktor jam puncak itu adalah 1,75 sampai 2,1. Ya, ada range-nya. Kapan kita menggunakan 1,75, kapan menggunakan 2,1? Yang bisa jawab. Maksudnya adalah kapan kita menggunakan angka kecil, kapan kita menggunakan angka besar. Izin menjawab, Pak. Ya.
Kalau menggunakan angka kecil itu di malam hari bukan Pak? Soalnya kan kebutuhan air di malam hari lebih sedikit. Oke, kalian perhatikan lagi. Di dalam perhitungan ini, faktor jam puncak itu sekali hitung. Ya, dalam 1 tahun itu sekali hitung. Jadi bukan masalah malam atau siang, tapi sekali hitung. Dalam 1 tahun itu angka puncaknya berapa. Nah, kalau misalkan malam atau siang hari itu nanti akan ada di e-panet. Tapi kalau menghitung kebutuhan air, ini sekali hitung harus satu angka. Oke, kira-kira kapan kita menggunakan angka kecil, kapan menggunakan angka besar? Ya, saya berikan ini aja. Tadi kan ada klasifikasi kota. Nah, kan ada klasifikasi kota. Mana yang menggunakan angka kecil, mana yang menggunakan angka besar untuk faktor puncaknya. Izin menjawab Pak, kalau misal kecil mungkin yang desa karena apa? Kepadatan penduduknya juga sama jumlah penduduknya sama tingkat pemakaian air. Kalau misal yang besar, yang metropolitan itu Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada jawaban lagi, saya sebagaimana di awal, yang namanya faktor puncak, ya, ada di sini faktor puncak itu dipengaruhi oleh aktivitas kota. Jadi faktor puncak itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas. Sekarang kita lihat. Lihat di sini. Oke. Jika sumbu Y ini adalah debit, ya, dan sumbu X di sini adalah T atau waktu dalam satuan jam. Kemudian ada dua grafik. Oke. Ada dua grafik seperti ini. Kemudian ini saya anggap rata-ratanya di sini. Ini asumsi aja. Jadi yang warna hijau ini adalah di rata-rata.
Kira-kira kota yang seperti apa yang grafiknya warna merah dan kota seperti apa yang grafiknya warna biru? Izin Ya, menjawab, Pak. Menurut saya yang merah itu untuk yang kota besar, kalau yang biru untuk kota kecil. ada yang pendapat berbeda? Izin menjawab, Pak. Izin, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau yang merah itu untuk kota kecil atau desa, terus untuk yang biru itu kota besar. Oke, sekarang saya mau tanya, kira-kira mengapa alasannya? Kalau dilihat dari grafik yang biru itu dia selalu di atas rata-rata, Pak. Jadi aktivitasnya tuh selalu tinggi, Pak. Kalau yang merah ada titik di bawah rata-rata, jadi tidak selalu tinggi aktivitasnya, Pak. Maksudnya tidak sering beraktivitas gitu, Pak. Terus kalau yang tadi, yang bilang merah ini kota besar, alasannya kenapa? Ya, kalau saya pertamanya saya ngiranya ini, Pak. Karena kan kalau di kota-kota itu aktifnya di jam-jam tertentu, sedangkan di desa mungkin lebih lebih apa ya, lebih rutin gitu, Pak. Kalau kota-kota kan kebiasaannya berbeda-beda gitu, Pak. Ya, seperti tadi ya, kata kuncinya adalah setiap kota itu berbeda-beda. Namun kecenderungannya itu ada. Kecenderungannya itu ada, dan salah satu kecenderungannya adalah untuk kota besar, ya, untuk kota besar biasanya jika tidak ada PPKM ya, ini jika tidak ada PPKM, kecenderungannya kalau kalian keluar malam itu masih ramai. Entah itu orang nongkrong, entah itu orang bekerja, entah itu yang lain-lain. Bahkan ada yang sampai buka 24 jam, termasuk restoran, kafe, dan sebagainya. Sedangkan kalau kota kecil, itu jam malam, itu kadang jam 10 sudah ada di rumah. Ya, di rumah, saya tidur, dan seterusnya. Sehingga pemakaian air itu menjadi lebih sedikit. Jadi yang benar, yang gambar seperti ini, yang merah itu untuk kota kecil. Karena pada saat malam hari mereka penggunaan itu sangat sedikit. Dan kemudian dia naik pada jam-jam tertentu, aktivitas sudah dimulai pagi hari, kemudian turun lagi, istirahat, dan itu. Jadi kota kecil yang suasana seperti perdesaan gitu ya, terus ya tidak banyak perniagaan yang berkembang, itu biasanya masih kondisi seperti itu. Sekarang pertanyaannya, mana yang memiliki faktor puncak yang lebih besar? Apakah grafik merah atau grafik biru? Jawab, Pak. Ya, Kalau yang lebih besar tuh yang grafik merah, Pak. Karena oke. mereka perbedaannya antar waktunya beda-beda gitu, Pak. Berbeda jauh. Terus kalau yang biru lebih rendah karena tidak ada perbedaan terlalu jauh. Ya, ini kaitannya dengan rumus yang tadi ya. Tadi kan di jam puncak itu sama dengan faktor jam puncak kali Q rata-rata. Sekarang faktor jam puncak itu kan sama dengan I jam puncak dibagi dengan I rata-rata. Seperti ini. Sekarang I jam puncaknya di situ gimana? Yang merah otomatis kurang lebihnya di sini. Ya. Sehingga ini lagi jam puncak yang pertama, sedangkan yang satunya
benar jawaban yang tadi, ya. Jadi kalau kalian perhatikan lagi di sini, faktor jam puncak untuk kota kecil yang dengan grafik merah ini, nah, itu rata-rata biasanya lebih tinggi daripada yang kota besar. Karena kota besar memiliki aktivitas sampai 24 jam hampir ada. Ya, mereka hampir aktif 24 jam. Sehingga rata-ratanya pun sudah semakin tinggi dan otomatis di sini dia akan menjadi kecil faktor jam puncaknya karena perbedaannya kecil antara rata-rata dan jadi seperti itu. Namun kembali lagi Pak, bagaimana dengan Surabaya yang Bapak ceritakan tadi? Nah, itu perbedaan lagi karena banyaknya migrasi ya, atau perpindahan penduduk akibat adanya pekerjaan tadi. Bisa jadi memang jam puncaknya itu lebih besar daripada yang kota kecil. Bisa jadi. Makanya tergantung aktivitas. Tapi kalau jika tidak ada kegiatan seperti itu tadi, maka kondisinya bakal seperti ini. Untuk kota kecil, rata-rata jam puncaknya tinggi faktornya. Kalau kota besar, jam puncaknya rendah. Oke, satu lagi pertanyaan. Kira-kira untuk perencanaan pipa distribusi kita menggunakan debit yang mana? Nah, ini ada 3 debit, rata-rata hari maksimum dan jam puncak. Kita pakai debit yang mana? Pakai debit yang mana? Ada yang tahu? Izin menjawab Pak. Ya. Mungkin untuk debitnya pakai kebutuhan air jam puncak. Yang Kenapa? karena kalau menggunakan debit yang jam puncak itu untuk kebutuhan air rata-rata sama kebutuhan air hari maksimum itu bisa terpenuhi. Oke, kasih jawabannya. Ya, jadi ini bukan kaitannya dengan terpenuhi atau tidaknya suatu kebutuhan air. Ini sebenarnya kaitannya lebih banyak terkait dengan tekanan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini, hari maksimum seperti pengertiannya itu adalah debit di mana satu hari pemakaian itu paling banyak. Debit di mana satu hari itu pemakaiannya lebih besar daripada hari-hari yang lain. Nah, kapan dipakainya? Bisa kalian bayangkan apa yang unit apa atau apa yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan satu hari. Otomatis di sini kalian pasti berpikir ya, pipa itu tidak mungkin disiapkan untuk kebutuhan satu hari. Pipa itu dibutuhkan untuk kebutuhan sesaat. Nah, kebutuhan sesaat. Jadi, kalau kebutuhan satu hari, artinya kita sudah menyiapkan air untuk satu hari, itu berarti kita pasti menyiapkan tandon atau reservoir. Sehingga
Kalau ada kaitannya dengan hari maksimum, itu berarti kaitannya dengan ada instalasi pengolahan. Ya. Instalasi pengolahan air itu penggunaannya menggunakan debit hari maksimum. Karena mereka mengolah airnya itu kemudian ditampung ke dalam tandon dan itu untuk kebutuhan 1 hari pelanggannya. Namun kalau pipa distribusi memang betul tadi ya menggunakan jam puncak. Kenapa? Karena sifatnya sesaat. Jadi seandainya misalkan dalam 5 menit penggunaannya itu bareng-bareng semuanya, ya sudah dalam 5 menit itu tekanan itu harus cukup. Nah, tekanan harus cukup. Nah, sehingga di sini harus benar-benar dikaji. Debit mana yang paling besar pemakaiannya? Angka paling besarnya itu di mana? Apakah di jam puncak atau di hari maksimum? Bukan masalah, oh ini kebutuhannya seperti ini. Enggak. Karena kebutuhannya cukup untuk debit. Enggak. Buktinya apa? Buktinya hari maksimumnya misalkan tadi ya. Misalkan ini hari maksimumnya adalah 211. Ya, misalkan di sini ya. Di sini kebutuhan airnya 211 untuk hari maksimum. Nah, di sini 370. Pertanyaannya apa cukup 211 ini untuk 370? Ya cukup. Nah, ini masih cukup. Kenapa? Ini kan jam puncak, berarti hanya 1 jam saja dia menggunakan air sebanyak ini. Nah, nanti ada jam minimum pada saat malam hari. Banyak yang nggak kepakai. Jadi dari 211 ini, ada banyak yang tidak terpakai. Sehingga itu dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan 370 liter per detik. Oleh karena itu, kalian nggak usah bingung masalah kebutuhan airnya ini tercukupi atau tidak. Nggak usah bingung seperti itu. Karena nanti akan ada kaitannya. Nanti pada saat belajar reservoir, kalian pasti akan mendapatkan informasi itu. Nah, jadi itu yang harus kalian pelajari. Jadi sampai nanti di dalam perencanaan perpipaan air minum, maka debit yang dipakai itu selalu adalah debit puncak. Jangan debit yang lain-lain. Debit jam puncak. Ya. Karena ini kaitannya sesaat. Nah, kalau debitnya dia paling besar dan itu sesaat, berarti pada debit yang paling besar itu tekanan itu harus cukup. Ya kan? Sehingga di sini tekanan harus cukup. Karena debit yang paling besar akan menimbulkan head loss yang paling besar juga. Sehingga disitulah debit itu harus cukup. Makanya dalam perencanaan pipa distribusi, itu bukan kaitannya dengan kecukupan airnya, tapi lebih tepatnya itu kaitannya dengan head loss. Jangan dengan kecukupan airnya. Bukan berarti airnya lebih banyak, berarti cukup buat kapan saja. Enggak. Tapi karena pada debit paling besar terjadi head loss yang paling besar. Sehingga tekanan pada saat debit paling besar itu harus cukup sampai di pelanggan. Kata kuncinya di situ. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Oke, jika tidak ada pertanyaan, untuk kuliah minggu depan masih menunggu instruksi dari Kadep ya. Apakah nantinya akan online ataupun hybrid atau bagaimana, saya menunggu kabar dari Kadep. Tunggu instruksi dari Kadep. Oke, saya kira itu saja informasi dari saya. Saya akhiri kuliah hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan, dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu Pak.